Sebenarnya rumput vetiver paling bagus, Bro. Untuk menahan sliding karena akarnya dia tuh turun sampai bawah, kuat, Bro. Panjang lagi. Saya aja bandingkan nanam dia untuk penelitian itu jangka waktu 1 minggu itu rumput gajah hanya ya turun 2 cm, 3. Ini rumput vetiver sudah 5-6 cm sudah 10 dan arahnya memang turun, Bro. Iya. Kadang-kadang kalau kita menilai ya, mahasiswa itu kan cenderung cari yang mudah dan dapat kerja yang cepat. Itu pasti prinsip yang paling gampang di-mention. Tetapi kalau kita melihat mahasiswa saya, pasti mereka berpikir kalau kita berjuang dengan berat, kita pasti mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Iya. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti, dan hari ini saya kehadiran tamu seorang akademisi yang baru saja dikukuhkan menjadi guru besar tetap di Universitas Suharmada, Profesor Dr. Insinyur Inengah Sinarthe, MT, IPM, ASEAN Engineer. Wow, lengkap ini. Selamat datang Pak Sinarthe. Selamat siang, Prof. Bung Wisnu. Gimana? Setelah dikukuhkan jadi guru besar, ini satu kehormatan dan prestasi yang luar biasa. Cita-cita seorang dosen kan begitu ya? Bagi saya itu luar biasa. Bagi saya itu anugerah. Ya, anugerah meskipun secara diri sendiri bukan sesuatu yang ambisi lah, tapi itu adalah anugerah. Bagaimana passion saya berusaha jadi peneliti sebenarnya. Ya, sebenarnya jadi peneliti. Saya suka di lapangan karena saya dari muda emang sukanya di lapangan. Gitu ya? Prof, dari muda saya suka di lapangan. Saya menikmati alam. Kemudian dari menikmati alam saya melihat fenomena-fenomena yang ada di alam. Makanya saya cenderung masuk teknik sipil. Kemudian teknik sipil itu cenderung merusak. Wah, pasti itu. Pembangunan itu tidak pernah tidak pernah selalu ramah lingkungan. Akhirnya di teknik sipil saya ambil geoteknik. Geoteknik, kebetulan geoteknik ada juga ilmu tentang fondasi, tapi saya tidak begitu banyak kasus di situ. Karena saya cenderung di alam, saya melihat lereng. Nah, dari situlah keinginan saya. Ini seru nih ilmu nih. Jadi hobi, ilmu itu menyatu. Ya, jadi anggapan bahwa teknik sipil itu merusak alam karena mereka harus membangun. Kemudian Pak Sinarthe mencoba untuk melihat ternyata ada hal yang perlu dilindungi kan gitu. Apa temuan Pak Sinarthe ketika meraih guru besar lah ya? Ya, saya awalnya berbicara tentang tanah vulkanik, karena kita berada sebagian besar, khususnya Pulau Bali ya, Pulau Bali dari Sumatera, Bali, kemudian loncat Sulawesi itu kan ring of fire istilahnya. Jadinya cenderung pulau-pulau itu terbentuk dari gunung yang meletus, sehingga di situ ada batuan-batuan vulkanik yang lapuk, kemudian menjadi tanah. Nah, di situ gampang longsor, Prof. Gampang longsor karena dia itu cenderung tidak padat. Karena dia jenisnya kalau di teknik khususnya gitu namanya silty sand. Namanya silty sand atau lanau berpasir. Ya, kalau Prof sering naik gunung bisa iseng ngambil tanah pasti agak gampang rapuh. Bisa kepleset ya. Ya, Prof kalau ke sawah beda lagi, itu lempung, Prof. Itu lempung beda. Itu lempung cenderung tanah endapan. Ya, kalau yang masih di pegunungan itu
danau berpasir. Nah di situ kalau dia dengan vegetasi, tapi vegetasinya itu sudah rusak atau lapuk, dia malah menjadi bendung di atas. Pada saat musim hujan, tertahan dia dengan vegetasi itu, habis itu tidak mampu vegetasi menahan, dia longsor. Nah, jadilah debris flow. Kalau orang biasa bilang banjir bandang. Ya, banjir bandang. Nah, dari situ penelitian saya tentang tanah vulkanik, saya jalan-jalan ke Geopark Gunung Batur. Ya. Di situ saya lihat, wah ini cenderung sudah terjadi ekstensifikasi pertanian, Prof. Orang sudah banyak menanam bawang itu dulunya kan di sekitar danau saja. Sekarang udah naik ke atas. Lereng-lereng itu. Nah, wah ini berbahaya nih. Padahal kejadian sebelumnya sudah pernah terjadi. Sehingga Pura Tuluk Biu yang Batur itu sebenarnya pindahan dari bawah ke atas. Karena dia tuh terpendam debris flow itu, banjir bandang. Kurang lebih kita ukur kemarin itu 3-4 meter tertimbun. Ya, di situ. Nah, dari situlah kita kaji, ya ternyata memang berbahaya. Lalu bagaimana penanganannya? Lalu penanganannya sebenarnya di ilmu kami kan ada struktural, konstruksi. Struktural itu konstruksi, ada non struktural. Kalau konstruksi kan beton, gampang lah. Kalau pakai konstruksi itu teknologi udah pasti lah, kita bisa hitung, analisis, pakai bahan ini kuat lah, bisa. Nah, penyelesaian itu. Nah, sekarang bagaimana yang non struktural ini, yang relatif karena di situ daerah pariwisata, biar view-nya tetap bagus. Salah satu penyelesaiannya adalah dengan cara vegetasi. Jadi vegetasi. Saya sebenarnya maunya menganalisis vegetasi lokal di sana dulu, Prof. Gimana, Prof? Ya karena waktu kayaknya. Tapi menarik loh itu. Ya, vegetasi sana yang kearifan lokal. Kalau Prof turun dari Penelokan, kalau ke kiri, Prof kan menuju Songan. Nah, kita ke kanan loh, Prof. Ke kanan. Ya, menuju Desa Buahan, kemudian Batu Dinding, kemudian Trunyan. Nah, dari Buahan menuju arah Batu Dinding Trunyan itu masih ada beberapa vegetasi udah masih lebat, tapi arah ke timur lagi itu sudah gundul. Iya, udah gundul. Nah, disitulah saya jalan-jalan ke sana, penelitian saya di sana. Dari situ tak pikirkan, baca-baca jurnal tentang bioengineering. Yang hubungan penggunaan vegetasi itu, ya kayaknya kita coba cocok ini. Kalau orang biasa menggunakan rumput akar wangi namanya, Pak, Prof. Akar wangi itu itu bagus sebenarnya, hanya bisa pakai kosmetik. Apa sama dengan ilalang itu ya? Bukan. Cari gelagah. Bentuknya sebenarnya seperti gelagah, Prof. Ya, tapi dia lebih pendek. Kalau bahasa konstruksinya namanya rumput vetiver. Tapi rumput itu sudah pernah dicoba sama Yayasan Vetiver Indonesia. Pernah coba di Desa Ban, di sebelahnya Bang Dinding. Tanah vulkanik. Masyarakat mau nanam, tapi harus disupport sama LSM. Karena tidak mau dimakan sama ternak. Seperti ilalang tapi pendek, agak kasar seratnya dan agak keras. Ya, intinya menanam tapi secara fungsional tidak bisa digunakan. Iya. Kayak tanaman liar gitu. Kayak tanaman, tapi akarnya bisa dipakai parfum, Bro. Cuma itu harus dipanen. Iya. Akhirnya saya coba-coba rumput vetiver, memang arahnya kita tanam dia turun, Bro. Dia bisa menembus berangkal-berangkal yang di bawah. Kita coba pakai rumput gajah. Karena rumput gajah yang paling ekonomis. Dan cepat bisa dipanen, cepat ditumbuh. Ya. Kita kombinasikan, kita teliti, wah ternyata bagus ini. Tapi saya udah coba-coba
dengan selang-seling sejajar 20 cm, kemudian berselang-seling masing-masing 20 cm. Bagus. Efek terhadap stabilisasi lereng untuk tanah yang jenisnya lano berpasir untuk bagus. Untuk ditanami rumput gajah. Ya. Kita sudah analisis secara laboratorium, kita sudah analisis secara matematik. Bagus. Dan itu pun kita ajukan di hibah fundamental, diterima 2 tahun. Ya. Jadi hasil jalan-jalan ya. Sebenarnya hasil jalan-jalan. Sambil melihat-lihat tebing ya. Berarti Pak Frank cenderung ke geologi ya? Teknik geologi enggak, bukan? Teknik sipil. Teknik sipil, Bro. Karena geologi itu spesifik, dia tentang batuan. Tentang dalam ya. Dia lebih dalam dia, lebih isinya. Kalau saya lebih cenderung ke daya dukung tanahnya, ke permukaan. Paling-paling ya kalau longsor kan rata-rata 3 sampai 4 meter. Kalau fondasi dalam berdasarkan atas data bor. Kalau geologi lebih dalam lagi. Ya. Jadi yang dicari itu misalnya kandungan mineral tanah, gas itu ya. Gas. Kalau kita hanya sampai ke berat volume tanah, berat jenis tanah, propertis utama tanah lah. Nah, akhirnya dari rumput gajah itu dicoba di lapangan. Kita maunya ngajukan, Bro, untuk hibah terapan. Kita mau coba dengan instrumentasi yang memang mantap lah. Misalnya inclinometer, extensometer. Kalau kita sekarang kan baru skala yang kecil di lab. Nah, sekarang kalau yang besar saya mau ajukan proposal lagi mudah-mudahan. Tapi dari hasil uji laboratorium itu ketahanannya kayak apa? Kali uji laboratorium kita kan menggunakan software Plaxis 3 dimensi. Jadinya yang kita ketahui adalah bagaimana kemampuan dia itu untuk meredam erosi permukaan. Erosi permukaan itu hampir mencapai 90 sampai 94%. Apa maksudnya? Jadinya deformasi yang terjadi dari lereng tersebut mampu diredam 90 sampai 40%. Jadinya pengurangannya lereng itu ya sekitar 5 sampai 6%. Ya, artinya ketika terjadi hujan lebat, dia bisa nahan gitu lah. Jadinya kita juga membuat simulasi curah hujan sebenarnya. Kita buat simulasi curah hujannya sebenarnya. Nah, kenapa rumput gajah? Ya karena nilai ekonomis. Untuk pakan ternak. Kalau mereka suruh rumput vetiver, memang sebenarnya rumput vetiver paling bagus, Bro. Untuk menahan sliding karena akarnya dia tuh turun sampai bawah kuat, Bro. Panjang lagi. Saya aja bandingkan nanam dia untuk penelitian itu jangka waktu 1 minggu itu rumput gajah hanya turun 2 cm 3. Ini rumput vetiver sudah 5-6 cm sudah dan arahnya memang turun, Bro. Memang turun rumput vetiver. Nah, cuman nilai ekonomisnya kalau rumput gajah kan bisa pakai sapi ya. Iya, itu pasti. Kambing juga kan. Jadi kalau masyarakat diajak itu yang mereka tahu kan rumput gajah ini bermanfaat dan bisa dijual. Kemudian model penanamannya juga kita lagi buat simulasinya, Bro. Biasanya kan orang buat model penanaman kan di pundukan. Di pundukan kita buat space-nya misalnya barang 1 meter, sekian rumput gajah, sekian vetiver, kemudian undak-undakan berikutnya pundukan lagi. Gitu. Oke. Dari itu kemudian masuk menjadi bahan riset kan? Akhirnya jadi jurnal juga. Jurnal sudah. Sebenarnya jurnal sudah lolos di geomate istilahnya. Jurnal yang di Jepang. Itu sebenarnya belum saya masukkan untuk profesor saya. Gitu. Sayang itu. Ya kan setiap tahun harus buat jurnal kan. Oke. Nah, untuk menjadi seorang profesor, walaupun tadi dibilang bahwa ini adalah anugerah, tapi kan juga proses, Pak. Iya kan? Jadi orang kan tidak ujuk-ujuk bisa mendapatkan gelar jabatan akademik tertinggi itu.
Nah, untuk mempersiapkan proses ini butuh waktu berapa lama? Atau jalan aja? Sebenarnya jalan aja, Bro. Yang penting melaksanakan Tridharma. Ya, kan yang gitu penting saya prosesnya melaksanakan Tridharma. Sama seperti saya jadi lektor kepala tahun 2016. Saya udah lektor kepala 2016. Ya, saya jalankan saja Tridharma. 2016 saya lektor kepala. Ya sudah jadi. Itu aja. Iya. Nah, habis itu, tapi kan ada itu ketentuannya biasanya. Ya, ada ketentuan. Ada pemenuhan. Ada kalau nggak salah 9 kriteria ya pemenuhannya. Yang harus dipenuhi oleh seorang dosen. Saya pikir tidak hanya jadi guru besar. Ya. Jadi jabatan-jabatan akademik dosen gitu kan harus dipenuhi itu kan. Ya. Jadi kalau kita rutin kemudian berjalan melaksanakan kewajiban Tridharma plus riset misalnya dan pengabdian, saya pikir kan nggak sulit. Sebenarnya sih nggak sulit, Bro. Sebenarnya sih nggak sulit, Bro. Ya mungkin ada ya syarat khusus tertentu yang harus kita penuhi. Ya kebetulan kan kalau Pro kan beda. Syarat khususnya Pro pasti menguji banyak calon doktor atau membimbing doktor. Karena saya di teknik itu jarang ada hal seperti itu. Jadinya ya syarat khusus saya penelitian saya. Jurnal kan. Jurnal penelitian. Ya, itu saja yang saya penuhi. Kalau saya harus diambil syarat khusus untuk membimbing calon doktor mungkin belum memenuhi. Ya memang ada banyak pilihan. Banyak pilihan kan. Jadi kembali ke kita kan. Nah, kira-kira mana yang memungkinkan untuk memenuhi syarat khusus itu. Nah, Prof Sinarto juga sekarang menjabat sebagai dekan nih. Terkadang ini banyak orang yang berdalih gitu ya. Ketika menjabat kemudian harus ngurus administrasi, ini sering saling menyalahkan dalam arti aduh saya sibuk. Gimana mengkombinasikan antara dua kewajiban ini gitu. Pada prinsipnya, Pro, bagi saya ya, kita tidak boleh saling menyalahkan. Ya, itu satu. Ya, baik kepada diri kita sendiri, kemudian menyalahkan orang lain lagi. Bagi saya prinsipnya tidak ada yang saling orang semua tujuannya baik. Bagi saya, ya memang ini harus saya jalankan. Ya, kewajiban kan? Kewajiban. Saya harus atur waktu. Nah, itu dia. Manajemen waktu kan? Ya, manajemen waktu intinya. Atur waktu. Jadi hobi jalan, riset jalan, pembelajaran jalan. Ya, aturlah. Ya, prinsipnya begitu. Dan jangan saling nyala. Kalau kita sudah otak kita sudah mindset kita ini salah, itu salah. Memangnya kamu benar? Ya benar juga ya. Iya, itu ya sudah lah. Itu memang kebetulan dikasih tanggung jawab ya jalan. Jalankan sebaik-baiknya. Nah, gimana Pak Sinarto melihat tren gitu ya? Tren pendidikan gitulah, utamanya dalam melihat respon calon mahasiswa ini untuk memilih jurusan gitu. Nah, sekarang kan jadi dekan nih. Oh iya. Kadang-kadang kalau kita menilai ya, mahasiswa itu kan cenderung cari yang mudah dan dapat kerja yang cepat. Itu pasti prinsip yang paling gampang di-mention. Tetapi kalau kita melihat mahasiswa saya, pasti mereka berpikir kalau kita berjuang dengan berat, kita pasti mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Iya. Memang ada itu yang murah, cepat, sukses itu ada ya. Omong kosong. Ada itu. Kayaknya sih. Kalau itu kebetulan. Itu kebetulan 1001 itu. Kalau dibandingkan ya, orang bilang Bill Gates saja tidak kuliah bisa jadi miliarder mana. Ya. Tapi dia nggak tahu kan gimana puntang pantingnya dia kan. Iya. Itu 1001 loh. Jangan dilihat suksesnya kan, tapi dilihat prosesnya kan gitu. Nah, ya itu tadi gimana respon mahasiswa sekarang, calon-calon lah. Nah, katakanlah di Fakultas Teknik. Di teknik ada berapa prodi?
Di teknik sekarang ada 4 prodi, Prof. 4 prodi ya? 4 prodi. Satu arsitektur, kemudian teknik sipil, teknik komputer, satunya lagi profesi insinyur. Bentar lagi mudah-mudahan profesi arsitek keluar. Tapi S2 juga ada ya? S2 juga tapi ada. Di bawahnya pasca ya? Pasca. Ya, magister apa itu? Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Jadinya itu adalah magister. Sebenarnya nomenklaturnya di bawah engineering, keteknikan sipil. Tapi ya seperti konsep saya yang relatif bagaimana analisis yang ramah lingkungan. Gitu. Ya. Nah, dalam mengelola ini apa yang Pak Sinarto lakukan gitu agar satu, kalau pegang jabatan struktural itu pasti akan berhadapan dengan SDM, kemudian keuangan, kemudian Sanpras, kemudian bagaimana konsolidasi pelaksanaan Tridharma dan kegiatan-kegiatan operasional lainnya. Gimana caranya kalau dengan orang teknik ini kan? Iya, sama orang teknik itu, Bro, ada seninya kan? Memang seru. Memang seru sekali dengan kawan-kawan di teknik itu dan bagaimana kita pendekatan. Intinya adalah pendekatan persuasif saja. Ya. Karena kan terlalu juga kita di bawah tidak bagus juga. Terlalu juga kita di atas untuk selalu menekan juga tidak bagus. Jadi kita persuasif, Bro. Ya, persuasif, kita tidak ada hal-hal yang mementingkan diri sendiri karena ini semuanya demi institusi. Sebentar lagi saya tidak jadi dekan lagi, biar saya bergerak, sistem bergerak semua. Anggaplah saya harus belajar 3 model akreditasi, Bro. 1 BAN PT, 1 LAM teknik, 1 LAM Infokom. Ada 3 lembaga ya? 3 lembaga yang nanti akan dihadapi ya, untuk akreditasi institusi. Ya, kalau saya harus pahami secara detail masing-masing kan tidak sulit juga. Tapi bagaimana saya pendekatan kepada kawan-kawan, khususnya ya kita berusaha mengatur lah struktur. Teamwork lah ya. Teamwork. Sehingga di arsitektur BAN PT, kemudian yang teknik sipil sama Embril itu LAM teknik. Kalau yang teknik komputer ini LAM Infokom. Oh. Beda-beda. Iya, lagi pula Permen 53 Menristek Dikbud itu. Beda penerjemahan mereka masing-masing dalam pengisian instrumennya. Ya. Tapi itu kan harus dipahami kan? Itu harus karena dipahami. Kita akan berhadapan dengan itu. Dengan asesor. Dengan masing-masing asesor. Yang sesungguhnya maksudnya itu kan standar kan? Iya. Standar operasional prosedur lah. Sebuah prodi bisa berjalan apabila kan begitu kan? Maka perlu ada asesor, perlu ada asesmen kan gitu ya. Bener nggak? Gitu. Proses sudah berjalan. Masing-masing prodi itu. Kalau animo mahasiswa di Fakultas Teknik gimana? Sementara masih luar biasa, Bro. Ya, luar biasa. Luar biasa tuh. Ya, yang di arsitek, ya, yang Reg A sudah melebihi daripada target kita. Yang di Reg B target kita 50, kurang lagi 8. Kalau yang di sipil, yang Reg A sebenarnya sudah melewati pagu kita. Tapi dengan tahun yang lalu masih kurang. Karena kita kan selalu naik tahun lalu paling tidak sama. Paling tidak sama. Masih kurang lagi 12 orang. Kalau Reg B kurang lagi 10 orang. Reg B kurang lagi 10 orang. Kalau untuk teknik komputer? Teknik komputer sebenarnya euforia kemarin itu, Prof. Itu sampai pendaftarnya sampai 56 orang. Tapi artinya mulai tumbuh. Sekarang sudah daftar kembali kurang lebih 17 orang. Artinya kan ini masih dalam proses. Data ini kan berkembang terus kan sampai kemudian batas akhir September kan. Ya. Kalau untuk profesi insinyur? Profesi insinyur kita malah batasi, Bro. Ya, biar tidak banyak. Sekarang yang RPL, rekonstruksi pembelajaran rampau yang sudah tamat lebih pada 2 tahun, kita sudah batasi 50 orang. Sudah tutup. Gitu. Ya. Itu berapa lama mereka? Kalau yang RPL itu 1 semester. Karena kita buka per semester. Kalau yang reguler
sudah ada daftar barang 15 orang. Ya, jadi bisa reguler, bisa pembelajaran masa lampau ya. Jadi pembelajaran masa lampau itu maksudnya kan mereka yang sudah kerja. Sudah berpengalaman, sudah tamat S1 keteknikan lebih daripada 2 tahun. Dianggap dia sudah praktek atau sudah kerja atau sudah punya usaha sendiri lah ya. Nah, agenda Fakultas Teknik ke depan apa ini? Kita mau konsolidasi untuk lustrum ke-8. Kita mau konsolidasi terutama dengan alumni. Berapa alumni Fakultas Teknik? Kalau tidak salah sekitar 3.000-an ya. 3.400-an. Ya. Kita mengadakan seminar dalam rangka lustrum ini. Kita memang buat setiap ulang tahun biar alumni juga ada kegiatannya apa. Ya. Sumbangan alumni kan cukup besar juga. Ya, sumbangan alumni cukup besar. Makanya kita sekarang dalam lustrum ini kita lakukan 2 bedah rumah, Prof. Oh, dari alumni? Ya, dari sumbangan alumni juga. Dari kita punya akun sareng-sareng. Nah, kita bedah rumah di 2 tempat. Di Bebandem. Bebandem itu Karangasem. Yang satu kerjasama dengan Yayasan Peduli Bali. Yang satunya lagi memang dari Fakultas Teknik dan Perencanaan dengan alumni. Ya, kegiatan yang lebih besar. Kegiatan yang lebih besar nanti agendanya kan sekarang lagi Munas. Asosiasi Perguruan Tinggi Arsitektur Indonesia. Sekarang lagi proses. Munas Musyawarah Nasional. Ya, Musyawarah Nasional. Asosiasi Perguruan Tinggi Arsitektur Indonesia. Berarti pesertanya dari seluruh Indonesia. Tuan rumahnya hostnya Fakultas Teknik dan Perencanaan, prodinya Arsitektur. Warmadewa. Oh, keren. Ya. Kapan itu? Tanggal 22 Agustus ini, Bro. Nah, biasanya kalau Munas itu kegiatannya apa aja? Kegiatannya biasanya kan pemilihan pengurus. Ketua umum. Pengurus. Tapi dalam rangkaian itu ya kita masing-masing host memiliki ide sendiri-sendiri. Ya, jadinya kita sudah merangkaikan Munas itu dengan pameran. Dengan pameran arsitektur. Dari pameran arsitektur, Ikatan Arsitektur yang ada, Ikatan Arsitek Indonesia yang ada di Bali, kemudian dari para konsultan yang ada di Bali, kemudian dari hasil tugas akhir mahasiswa. Ya, sekarang lagi proses, Prof. Dari Sabtu kemarin kita sudah mulai. Kemudian di situ ada workshop juga. Kemudian ada talk show juga tiap hari itu. Ya. Pesertanya banyak dari luar. Kemudian datang mahasiswa. Kalau Munas itu pesertanya berapa banyak? Undangannya paling tidak itu Kaprodi. Seluruh Indonesia. Kalau tidak salah itu kurang lebih ada 94 program studi arsitektur seluruh Indonesia. 94. Ya, termasuk juga yang magister, Bro. Yang doktoral. Artinya nanti akan datang sekitar lebih dari 200-an. Ya, sekitar 300. Mungkin nanti yang datang pasti 2 orang. Kaprodi sama Seprodinya. Selama berapa lama di Bali? Pramunas sudah dilakukan. Sudah lewat Zoom. Ya. Kemudian tinggal Munasnya. Plenumnya saja. Nanti sudah kita siapkan di gedung G2. Sekarang ininya pamerannya di lantai 3. Nanti Munasnya di lantai 2, di lantai 3 dan lantai 4. Jadi udah siap ya? Siap, udah ready. Dan terakhir nih, ada kegiatan yang lebih besar lagi. Ada lagi kegiatan yang lebih besar. Itu kompetisi bangunan gedung Indonesia. Itu memang ajang talenta dari Kemendikbudristek. Yang talenta. Kita ambil itu 2 kegiatan tuh, Prof. Kompetisi bangunan gedung Indonesia dan kompetisi jembatan Indonesia. Itu sepenuhnya di
Fakultas Teknik dan Perencanaan. Kemudian jadi Warmadewa sebagai host. Warmadewa ditunjuk oleh Kemenristekdikbud. Pesertanya seluruh Indonesia. Mahasiswa. Kalau yang daftar kemarin yang ini kan yang datang kan yang finalis. Kalau yang daftar itu sekitar 200 proposal. Tapi yang lolos itu 24 kalau nggak salah. Jadi mereka nanti akan langsung datang? Ya, datang di sini langsung merakit, langsung merancang, langsung mengujinya. Ya, jadinya peralatan udah kita siapkan. Jadi semua peralatan disiapkan oleh host. Ya. Terus peran dikti apa? Peran dikti memberikan juri. Ya itu makanya. Ya ini makanya kemarin kita ketemu dengan ini sebenarnya branding Pak untuk fakultasnya Bapak dan prodinya Bapak. Oh gitu. Iya, dia bilang begitu. Pikir-pikir, iya sudahlah kita adu tapi kita sering ikut lomba. Kita sering ikut lomba. Dan satu yang dikatakan lolos kemarin. Dari Warmadewa? Dari Warmadewa. Yang kompetisi bangunan gedung. Oh, ada yang lolos? Ada yang lolos. Berarti masuk ke 24 itu? Iya, masuk 24 itu. Dan proposal kita terbaik kedua. Gitu. Untuk bangunan gedungnya. Untuk jembatannya gagal. Namanya kompetisi Bro. Masih tidak semua harus. Biasanya kan tuan rumah dapat free. Maunya saya begitu. Saya minta saya keluarin biaya banyak. Tapi ya bagus juga kan. Itu kan kepercayaan. Ya, dan untuk mendapatkan kepercayaan itu nggak mudah. Apalagi ini dari dikti kan. Ya pasti kita dinilai daripada kinerja kita. Kinerja lembaga, kemudian sarana prasarana kan begitu ya. Kemudian daya dukungnya. Ya kita patut bangga juga Warmadewa bisa ditunjukkan gitu. Ya terlepas dari harus menyiapkan segala sesuatunya kan. Nah, itu konsekuensinya kan. Tapi kan itu investasi untuk mahasiswa ke depan juga. Dengan adanya halan itu kita bisa kompetisi yang lain lagi. Dan banyak sekali saya lihat Fakultas Teknik menjuarai gitu ya. Event-event tidak saja nasional tetapi internasional. Kan ada sejumlah apa aja itu ya. Banyak Bro. Khususnya kalau arsitektur kan desain dia. Kalau konstruksi kan yang bambu. Kalau desain terus yang internasional yang namanya lomba-lomba banyak juaranya. Yang di Australia, kemudian kemarin yang di Filipina. Ada juga yang di mana itu? Jadi yang di Cina itu ya? Ya itu paling sering itu pasti kita langganan itu. Juara itu. Karena kita yang memulainya. Untuk tercatat lah. Ya tercatat sejarah. Ya arsitektur Warmadewa kan sebagai penggerak adanya lomba bambu ya. Lomba bambu. Ya. Kemudian untuk yang sipil gempa. Ya, akibat beban gempa itu. Kita punya skiing table. Kayaknya itu di Bali itu tidak ada yang punya itu. Warmadewa punya. Apa modelnya? Itu kayak ya meja sebesar ini, Prof. Nanti ada simulator di bawah. Kemudian ada bagaimana kita memfrekuensikan getaran di meja ini sama dengan kondisi sebenarnya. Di atas meja ada bangunan. Ada bangunan. Ada model bangunan yang kita uji. Itu bangunan tahan gempa ya? Ya, berarti kita cek bagaimana mod sistem struktur yang tahan gempa. Ya, sistem struktur bangunan gedung yang tahan gempa. Jadi mahasiswa kita diajarin hal-hal semacam itu? Iya, makanya ya luar biasa. Tapi untuk membuat itu harus kerja keras. Iyalah. Ya harus belajar. Nggak mungkin nggak kerja. Mungkin makanya kalau mahasiswa kamu begadang begini, tapi kamu harus menikmati. Inilah seninya. Tapi dengan fasilitas yang provokasi itu iyalah. Ya tugas kita kan bagaimana memfasilitasi kan. Dan fasilitas itu harus dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas sumber daya kita kan. Makanya masa depan nanti mungkin saya berharap arsitektur kita menunggu AL. AL-nya Ban PT yang mudah-mudahan tercapai hal maksimal. Ya. Kemudian untuk teknik sipil
Itu kita sudah sosialisasi kemarin di Lombok. Kita memang dikejar oleh Lam Teknik. Kalau bisa ajukan di batch 2 bulan Mei 2025. Wow. Ya, untuk bentar lagi unggul. kan? Ya, untuk bisa unggul. Iya, Karena kita itu masa transisi berlakunya Kemenristek Dikbud nomor 53 dengan status akreditasi dan tidak terakreditasi. Yang satunya unggul. Jadinya diharapkan kalau yang baik sekali khususnya Wak Mandela, gas lah. Tapi kan profesornya udah banyak ya. Udah sebenarnya kalau kita dari SDM-nya udah oke. Kalau hitung-hitungan secara peringkat cukup. Ya, senprasnya udah oke kan. Mahasiswanya juga oke, prestasinya juga oke. Jadi nggak ada alasan untuk tidak unggul lah. Iya. Iya. Kalau MBKM-nya gimana? Kalau MBKM kita lakukan secara mandiri dan ikut juga program Kemenristek. Kalau yang mandiri mereka belajar 2 prodi ini sudah belajar udah maksimal sekali, Prof. Yang arsitektur utama sudah maksimal sekali. Baik itu yang pertukaran pelajar, baik itu yang belajar yang mandiri di perusahaan magang, kemudian baik yang ke masyarakat. Udah jalan semua. Yang terakhir masyarakat di Bayung Gede. Ada juga orang asing ikut ke sana. Iya. Pak Joe dari Texas University ada juga. Kalau yang teknik sipil itu mereka keluar daerah magang, Pak. Kemarin ke Utama Karya Infrastruktur, Jalan Trans Sumatera. Di situ ada 5 mahasiswa kita ke sana. 5 mahasiswa kita ke sana. Kemudian yang sekarang yang kita tarik itu di IKN, Pak. Oh, ada? Ada. Satu orang. Ya, IKN. Sebenarnya mereka minta izin ke prodi. Jangan ditarik, Pak. Biar selesai dulu proyeknya. Baru tarik. Jangan, nanti mahasiswa saya nggak tamat. Saya suruh prodi tarik aja. Atau ganti yang baru. Iya. Minggu ini lagi 2 hari Kaprodi sipil mau ke IKN. Bila perlu jangan 1 lah gitu. Iya. Lebih dari sebenarnya gitu. Mereka minta banyak, Bro. Nah, itulah bedanya, Bro. Mahasiswa kita yang nggak ribet-ribet itu jarang yang mau daftar. Oh gitu. Iya. Padahal kesempatan ya. Padahal kesempatan. Kan ada yang keluar negeri juga. Yang ke luar negeri itu yang arsitektur. Ke mana itu? Ke Utara ya, Malaysia ya. Mereka juga datang ke kita kan? Mereka juga datang ke kita. Kita menunggu mereka datang juga di bulan Oktober nanti. Iya. Jadinya itu kalau yang Utama Karya Infrastruktur sebenarnya 5 orang. Itu sebenarnya ke-5-5-nya mau ditarik lagi setelah dia tamat. Tapi yang akhirnya yang mau cuma 1 orang. Kesempatan kan? Iya. Dapat pekerjaan di situ kan? Iya. Tapi itulah. Tapi di Bali emang banyak proyek. Gimana alumninya? Iya. Serapannya? Luar biasa, Bro. Makanya kita sampai kehabisan ini lulusan. Iya. Makanya mereka ngapain jauh-jauh di Bali aja dong. Kecuali mereka suka bertualang. Iya. Ya, intinya kan lulusan teknik itu kan tidak sempat nganggur. Tidak. Ya, itu dari tracer study-nya ya. Iya. Ternyata mereka kalau saja sudah masukkan lamaran mau bekerja sesuai dengan dirinya, sesuai dengan ilmunya dia dapat ya. Kecuali dia itu memang tidak. Karena banyak juga yang ada juga beberapa yang barista, Bro. Malah beralih ke barista. Iya, ada juga yang kayak begitu. Makanya kita tugas akhir mau pakai apa nih kalau ujian? Iya, jaga-jaga saja. Siapa tahu kopi nggak laku. Ada juga yang gitu. Apa pesan terakhir nih untuk anak-anak teknik gitu? Ya, pesan saya bekerja keras. Ya, nikmati pengetahuan selama masa pembelajaran itu, kemudian bekerjalah dan buat sesuatu yang inovasi sehingga kamu bisa lebih maju, lebih kreatif di masa yang akan datang. Oke, ya. Itu. Iya, terima kasih Pak
Prof. Sinarte. Terima kasih, Prof. Sahabat demikian bincang santai saya dengan Prof. Sinarte, Dekan Fakultas Teknik Universitas Warmadewa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan kita jumpa lagi dalam sesi yang lain. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih.